Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda hebat semuanya, jumpa lagi di video Umi bermaka pere, mantar paling kesehatan serta kaberkatan. Gimana puasanya bunda? Masih kuat kan ya? Masih sehat? Wah, bunda itu puasanya super hebat. Karena kenapa? Karena kita sebagai ibu rumah tangga, walaupun kondisi dalam keadaan lemah dalam berpuasa, masih aja tuh kuat untuk ngurus anak, ngurus rumah, buat makanan untuk buka nanti, maupun untuk perlengkapan sholat nanti. Wah, hebat deh. Untuk bunda-bunda semuanya, salut, super dan duper dah, gak ada tandingannya. Oke, masih semangat kan ya? Masih awal juga dan beduk juga bentar lagi nih. Cuma tinggal beberapa jam saja. Jadi ya sabar-sabarlah ya. Langsung saja nih ya, ini ada video request dari Mom Nani. Wow, namanya asik ya. Mom Nani, gaji suaminya di sini ada 1,8 juta. Alhamdulillah, tetap bersyukur. Gak nyampe 2 juta, tetap bersyukur. Mau kecil mau gede, tetap bersyukur. Insya Allah, Allah akan melipat gandakan, baik itu dari yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan selanjutnya di sini ada anak nih 2 orang. Yang pertama itu masuk SMP pesantren, masuk di pondok pesantren gitu, yang tiap bulannya itu membutuhkan biaya 600 hingga 700 per bulan. Dan kemudian anak yang kedua ada di TK 0 besar yang membutuhkan biaya 60.000 SPP ya ini ya. Dan selanjutnya ada PLN 350 hingga 400.000. Wow, ini tuh boleh dibilang lumayan ya, lumayan gede gitu ya. Ini tuh bingung nih Mom Nani nih, kok bisa ya PLN gede banget segitu, padahal sudah dihemat-hematin katanya gitu. Oke, kita bahas nanti ya. Dan selanjutnya Mom Nani pengen nabung untuk masa depan dan untuk simpanan ketika anak kuliah nanti. Gimana ya caranya ya? Oke, kita langsung nih ke tahap perinciannya. Kita coba oret-oret bersama, kita coba bahas bersama apa saja sih rincian dari kebutuhan dari Mom Nani di sini. Nah, gaji 1.800.000 di sini kita keluarkan pertama dulu adalah zakatnya. Zakat seperti biasa Umi selalu anjurkan untuk mengeluarkannya, tapi bagi yang kurang setuju atau ini tuh boleh dibilang bukan atas nama zakat, terserah. Intinya ini tuh wajib bagi Umi untuk mengeluarkan ini. Zakat di sini 45.000, kemudian ada transfer untuk pondok 700.000, dan di sini Mom Nani tidak memberikan keterangan kalau membutuhkan uang sambang. Nah, uang sambang itu apa sih? Uang untuk menjenguk anak di pondok. Mungkin di era corona ini tidak ada uang untuk menjenguk anak di pondok ya. Tapi minimal kita adalah uang untuk simpanan transport ketika anak itu ada kebutuhan yang tidak bisa diundur lagi gitu loh. Misalnya sakit atau butuh apa gitu ya. Kita itu butuh biaya untuk itu. Nah, di sini Umi coba anggarkan 100.000 saja. Umi di sini ya cuma menganggarkan 100.000, mungkin pondoknya di sini tuh masih tergolong agak dekat gitu ya. Dan untuk biaya TK ada 60.000, dan uang saku di sini karena dengan keuangan yang hanya 1.800.000 di sini Umi nggak anggarkan terlalu banyak untuk uang sakunya ya, hanya menganggarkan 2.000 per harinya saja, sehingga 1 bulan menghasilkan 48.000. Oke. Dan di sini bisa dikalkulasikan lagi nih, silakan dipermak lagi. Misalnya ada yang tidak sesuai bisa ditambahkan lagi. Untuk selanjutnya di sini ada kebutuhan untuk dapur cuci, Umi anggarkan 150.000, dan kemudian ada beras 150.000 juga, dan di sini menyisakan anggaran 547.000. 547.000 inilah nanti kita akan pilah-pilah lagi, yaitu
kebutuhan untuk belanja pasar. Nah, belanja pasar di sini Umi anggarkan tetap nih 100.000 sehemat-hemat mungkin, yaitu 1 bulan 400.000, dan sisa di sini ada 147.000. 147.000 silakan dipilah lagi sesuai dengan kebutuhan. Mau untuk tabungan, mau untuk bensin suami, atau full untuk bensin suami atau full tabungan terserah. Tapi menurut Umi sih tetap harus ada nabungan ya. Walaupun tabungannya itu hanya kisaran puluhan ribu, gak masalah. Nah, di sini tabungan Umi anggarkan 47.000 dan bensin suami 100.000. Jadi silakan disesuaikan lagi ya. Nah, untuk sekedar saran-saran nih, saran-saran dan tips tipis dari Umi untuk kebutuhan listrik yang semakin melonjak naik, silakan dicek-cek lagi ya. Cabut semua kabel colokan yang tidak terpakai. Misalnya tuh ada kipas angin nganggur, tahu-tahu colokannya dipasang aja, atau matikan yang tidak diaktifkan. Misalnya lagi TV nyala terus, ya kita matikan. Nah, matikannya itu jangan dalam kondisi colokan tetap terpasang di stop kontak gitu loh. Kalau bisa colokan itu kita lepaskan dari arusnya supaya menghentikan arus listrik yang mengalir di colokan itu. Jadi itu tuh sedikit tips dari Umi, soalnya Umi juga pernah kayak gitu dan dikasih tahu oleh saudara kalau untuk listrik itu kita harus mencabut semua yang tidak terpakai, dan itu tuh meminimalisir dari penggunaan listrik sendiri. Dan selanjutnya untuk Magicom, yang pakai Magicom maksimal perharinya itu kita 2 kali pakai saja, karena Magicom semakin kita sering menggunakan, matikan lalu dipakai, dimatikan dipakai, itu tuh cepet banget untuk menghabiskan listrik yang ada. Jadi kalau bisa ya kita hemat juga di Magicom. Kita masak yang bisa untuk makan pagi, siang, dan atau malamnya kita bisa masak lagi untuk makan malam nanti. Ya begitulah. Itu tuh berguna juga untuk si setrikaan yang juga terkadang kita juga boros dalam menggunakan listrik, karena semakin sering kita menggunakan setrikaan juga akan semakin menambah beban biaya dari listrik itu sendiri. Oke ya, untuk pertama cabut kabel, matikan yang tidak diaktifkan, kemudian untuk Magicom dan juga setrikaan wajib kita batasi penggunaannya. Dan untuk tabungan, bagaimana nih cara kita menabung dengan keuangan seperti ini? Nah, dari tabungan sendiri tidak bisa mengandalkan gaji suami 100% untuk tabungan, karena yaitu gaji suami hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan saja, dan untuk tabungan ya sangat tipis banget ya. Apa sih caranya untuk menambah tabungan? Bantu online. Nah, untuk Mom Nani sendiri bisa tuh belajar untuk jualan online, baik walaupun hanya online kecil-kecilan gak masalah. Intinya belajarlah sedikit-sedikit online, itu tuh hasilnya lumayan. Apalagi di musim pandemi seperti ini sangat-sangat banget dibutuhkan untuk semua orang. Dan suami juga bisa tuh untuk nambah-nambah cari tambahan, misalnya jadi ojek atau mencari tambahan lainnya, terserah. Intinya komunikasikan dengan baik antara suami dan istri. Nah, itulah intinya dari semua keinginan kita itu, apa yang menjadi kebutuhan kita wajib untuk meramalkan demi masa depan. Nah, untuk Mom Nani di sini sudah bagus nih, bisa meramalkan untuk masa depan. Pengen nabung untuk masa depan itu tuh bagus banget. Nah, langkah selanjutnya adalah action semampunya. Action di sini yaitu ya tadi itu mencoba berbisnis secara online, dan juga suami bisa juga menambah tambahan untuk gaji lainnya. Nah, itu saja sih coretan dari Umi, semoga bermanfaat, dan maaf ya kalau misalnya di anggaran ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan di tiap-tiap kota. Umi minta maaf karena di sini tuh hanya sekilas saja, apa info yang di Umi dapat ya hanya sekilas saja, tidak terlalu detail sedetail apa yang terjadi di tempat bunda-bunda semuanya. Jadi bisa dimengerti untuk semuanya ya. Sekian saja video dari Umi, semoga bermanfaat. Sampai jumpa video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.